Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad-darsil khamis, Al-Imam berkata, Asy-syartu tsamin istiqbalul qiblah. Syarat yang ke-8 yang merupakan syarat sah salat adalah menghadap qiblah. Dan kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah Musyarrafah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami sering mendapati engkau menghadapkan wajahmu ke arah langit. Falanwaliyannaka qiblatan tardhaha. Maka sungguh pasti akan kami berikan kepadamu suatu kiblat yang engkau meridainya, menyukainya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ketika hendak melaksanakan sholat, atau ketika berdoa, ketika membaca Al-Quran, terlebih ketika dalam melaksanakan sholat yang mana menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat. Dan tentunya dalam menghadap kiblat ada fikihnya, di mana para ulama sudah menyebutkan dan merinci, mengulas, membahas, mengkaji secara mendetail tentang fikih menghadap kiblat ini dalam kitab-kitab mereka. Di mana ketika seseorang harus menghadap kiblat padahal posisinya sedang safar. Di mana ketika seseorang harus menghadap kiblat saat sholat dan dia harus melaksanakan sholat wajib ternyata masih di atas kendaraan. Atau mungkin sekedar sholat sunnah. Bagaimana tentang hukum menghadap kiblat? Lalu bagaimana ketika seseorang memang sedang tidak berada di dalam Masjidil Haram? Apakah dia harus menghadap ke arah Ka'bah persis atau bagaimana? Dan juga bagaimana ketika seseorang sedang berada di dalam Masjidil Haram? Apakah dia harus persis menghadap Ka'bah? Dan bagaimana pandangan mata ketika sedang berada di dalam Masjidil Haram? Para ulama telah mengkaji dalam kitab-kitab mereka. Kita bisa membaca di dalam kitab-kitab mereka tentang fikih menghadap kiblat di saat sholat. Asy-syartu tasi', kemudian syarat ke-9 adalah niat. Ya, niat untuk sholat. Karena memang dengan niat ini seseorang bisa membedakan sholat apa yang akan dia lakukan. Apakah sholat sunnah, ataukah sholat wajib, ataukah sholat wajib, ataukah sholat zuhur, ataukah sholat asar. Terlebih misalkan ada seseorang sedang ingin menjamak sholat, dan ternyata dia harus sholat secara berjamaah karena berada pada suatu daerah yang ternyata dia harus sholat zuhur terlebih dahulu, ternyata imam sedang melaksanakan sholat asar. Ya, artinya dengan niat ini seseorang bisa membedakan. Arti ibadah ini bisa dibedakan antara sholat apa dengan sholat apa. Wa mahalluha al-qalbu, dan niat itu tempatnya di hati. Wa talaffudzu biha bid'ah, dan melafalkan niat dengan lisan adalah perkara yang diada-ada. Kemudian Al-Imam menyebutkan tentang urgensinya atau syarat niat ini. Menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh hanyalah amalan itu dinilai berdasarkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh hanyalah seseorang itu mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Jadi dalam melaksanakan ibadah apapun, kita meniatkan. Harus ada niat. Dengan disebutkannya syarat ke-9 ini, yaitu niat, maka Al-Imam selesai membahas tentang syarat-syarat sholat. Kemudian Al-Imam melanjutkan dengan menyebutkan rukun-rukunnya, dan beliau mengawali dengan penyebutan rukun-rukun sholat yang 14 secara global. Setelah itu beliau baru merinci masing-masing daripada rukun-rukun sholat. Kata Al-Imam, wa arkanus sholati arba'ata asyara. Dan rukun-rukun sholat ada 14. Arba'ata asyara. Nah, ini adat murakkab. Ya. Rukun ya. Rukun itu ya, jadi kalau tahu bangunan Ka'bah, ada yang disebut rukun Yamani, kemudian rukun apa lagi itu namanya? Rukun Hajar Aswad, dan 2 rukun yang lain. Nah, ini rukun, berarti definisinya adalah
sisi terkuat daripada sebuah sesuatu. Inilah rukun. Sisi terkuat daripada sesuatu. Sehingga dalam melaksanakan sholat, sudah pasti ada yang namanya rukun. Sehingga apa yang merupakan rukun sholat adalah bagian daripada sholat tersebut. Ya, yang berbeda dengan syarat. Ya, kalau syarat ini biasanya tidak masuk pada bagian sholat. Ya, tetapi menjadi syarat sah sholat. Kalau rukun, berarti adalah bagian sholat itu sendiri. Sehingga nanti kita akan tahu, kalau rukun tidak terlaksana, rukun dalam sholat tidak dilakukan, maka belum disebut sholat. Artinya sholatnya belum sah, belum sempurna. Artinya belum sholat, gitu loh. Karena memang rukun adalah bagian terpenting daripada sesuatu itu. Sebagaimana sholat pun didefinisikan. Ya, suatu amalan yang berupa ucapan dan perbuatan yang dikhususkan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Nah, kita harus tahu nih rukun sholat. Jangan sampai dalam sholat ternyata tidak melaksanakan salah satu dari rukun-rukun yang ada. Yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Dalam keadaan mampu untuk berdiri, sholat dengan berdiri. Ya, ini rukun sholat. Wa takbiratul ihram. Kemudian melakukan takbiratul ihram. Ya. Wa qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Wa ruku', dan kemudian ruku'. Kemudian warraf'u minhu, bangun dari ruku'. Wasujudu ala sab'atil a'dha', kemudian sujud di atas 7 anggota badan. Wal i'tidalu min, kemudian bangun dari sujud. Wal jalsatu bainas sajdatain, kemudian duduk di antara dua sujud. Wat tuma'ninatu fi jami'il arkan. Nah, ini nih yang kadang sering seseorang ketika melaksanakan sholat, sebagian kaum muslimin ketika melaksanakan sholat tidak tuma'ninah, padahal tuma'ninah adalah rukun sholat. Ya. Kita diminta tuma'ninah, ya. Harus tuma'ninah ketika sholat. Ya, lebih susah lagi kalau khusyuk merupakan rukun sholat. Dan alhamdulillah, ya, khusyuk bukan rukun sholat. Ya. Tapi walaupun tidak khusyuk, seseorang harus tuma'ninah dalam melaksanakan rukun-rukun sholat. Dan juga walaupun khusyuk bukan rukun sholat, tapi seseorang harus khusyuk dalam sholat. Wa tuma'ninatu fi jami'il arkan. Tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun tadi. Wa tartib, kemudian urut. Ya, artinya rukun-rukun tadi dilakukan dengan urut, bukan dilompat-lompat. Habis berdiri, jangan langsung sujud, tapi rukuk dulu, gitu kan. Wa tasyahudul akhir, kemudian tasyahud akhir. Wal julusulah, duduk untuk tasyahud akhir. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatan, dan 2 salam. Ya. Nah, ini rukun-rukun salat. Walaupun ada pada sebagian rukun-rukun yang disebutkan ini terdapat fikih yang membahas secara khusus, misalkan masalah membaca Al-Fatihah. Artinya ada rinciannya. Bagaimana ketika nanti seseorang sholat dalam keadaan sholat sir, yang bacaannya pelan. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Dan ketika sholat jahar, apakah makmum harus mendengarkan dan tidak membaca Al-Fatihah? Artinya ada fikihnya. Dan juga di sana ada madhab-madhab yang menyebutkan tentang hukum-hukum membaca Al-Fatihah. Kemudian juga tentang 2 salam. Bagaimana, apakah salam ini harus 2 kali kanan kiri atau bagaimana? Apakah cukup dengan 1 salam? Atau bagaimana aturan bacaan salam dalam 2 kali salam tersebut? Ada fikihnya juga yang membahas tentang itu. Namun setidaknya kita harus tahu hal-hal yang merupakan rukun-rukun sholat ini. Sehingga jangan sampai ada rukun sholat yang tidak kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Seperti itu. Demikian, ikhwan dan akhwat fiddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi tema bahasa.
kita membahas tentang serba-serbi inna dan saudara-saudaranya. Di mana inna kita tahu fungsinya adalah memansubkan mubtada sehingga jabatannya menjadi isim inna dan merfa'kan khabar menjadi khabar inna. Nah, inna dan saudara-saudara ini ternyata ada suatu kondisi di mana inna bersambung atau saudara-saudara inna bersambung dengan ma. Ma ini seperti dalam hadis innamal a'malu binniyat. Maka ikhwah dan akhwat fiddin, ketahuilah bahwasannya ketika inna atau saudara-saudara inna bersambung dengan ma, kita harus mengetahui. Pertama, bahwasannya ma yang bersambung dengan inna ini disebut ma zaidah kafah. Memang ini sebagai huruf tambahan, tetapi bukan sekedar huruf tambahan biasa. Memang ada beberapa huruf tambahan yang sekedar untuk menghias kalimat, untuk memperindah bahasa Arab. Tapi ada huruf tambahan yang memang berfungsi, memiliki kerja. Seperti ma ketika bersambung dengan inna. Di mana disebut ma di sini disebut sebagai zaidah kafah. Ya. Zaidah kafah. Tambahan tetapi memiliki andil dalam menahan. Menahan apa? Menahan inna dan saudara-saudaranya daripada beramal. Ini pertama, kita harus tahu ini disebut ma zaidah. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu kalau ini menahan daripada beramal untuk inna, apa yang ditahan? Yang ditahan adalah bahwasannya inna atau saudara-saudaranya tidak lagi berfungsi untuk menasabkan mubtada dan merfa'kan khabar. Artinya tidak bisa merubah jabatan mubtada khabar yang ada setelah kalimah inna. Sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniyat, kita tidak membaca innamal a'mala. Maka di sini inna atau salah satu saudara inna ketika bersambung dengan ma tidak lagi menjadikan mubtada mansub. Artinya tidak bisa berubah mubtada menjadi isim inna. Tetap mubtada secara marfu', isim yang datang setelah innama atau annama. Ya. Seperti itu. Ini yang kedua. Jadi jelas ya. Sehingga inna nanti disebut makfufah. Tertahan. Yang lawannya adalah inna al-amilah. Inna yang masih bisa berfungsi untuk bekerja, menasabkan mubtada menjadi isim inna. Tetapi ketika sudah bersambung dengan ma, maka menjadi makfufah karena ma menjadi kafah. Sehingga inna ma makfufah kafah atau kafah makfufah. Kafahnya adalah ma, makfufahnya adalah inna. Kafah ya dari kata kafah ya kufu menahan. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwan dan akhwat fiddin. Faedah ketiga, ketika kita mengetahui pembahasan innama atau annama, keannama, kita harus tahu bahwasannya ketika inna sudah bersambung dengan ma, zaidah kafah, maka innama atau annama tidak lagi khusus masuk kepada jumlah ismiyah saja, tapi bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Setelah innama datang fi'il, sehingga apa yang datang setelah innama adalah jumlah fi'liyah. Ya. Nah, itu ikhwan dan akhwat fiddin tentang pembahasan tentang ma zaidah kafah. Ya. Yang menjadikan inna tidak lagi berfungsi menasabkan mubtada menjadi isim inna, tetapi tetap sebagai mubtada apa yang datang setelah innama dan juga bisa masuk kepada jumlah fi'liyah, tidak khusus kepada jumlah ismiyah. Demikian ikhwan dan akhwat fiddin pembahasan singkat tentang innama, annama, ka'annama atau apa yang bisa disebut dengan istilah ittisalu ma bi inna au ihda akhawati inna. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.